Ano yun? Iya, mau coba kayu, mau datang. Ngapain gitu, dan mereka memberlakukan undang-undang syariah. Jadi orang-orang ini revolusi pada tahun 1929 dan akibatnya adalah terjadi kemudian juga pemberontakan revolusi Arab yang kedua. Aktornya siapa sih? Pak Haji Amin El Husseini ini. Bagi orang Indonesia nih dia pahlawan loh. Karena disebut-sebut dia yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali. Banyak orang Indonesia tidak tahu bahwa dia sebetulnya kabur dari Yerusalem karena pemberontakan revolusi Arab ini. Jadi dia tuh dicari sama pemerintah Inggris, makanya dia kabur ke Irak, dan di Irak dia bikin pemberontakan anti Yahudi yang sama. Gitu ya, bayangin, gila banget. Nah, itulah yang terjadi Bapak Ibu, dia memberontak, melakukan provokasi sehingga terjadi revolusi Arab ya, menentang orang Yahudi. Dan juga ternyata salah satu kaki tangannya dia ada kaitannya gitu ya, membunuh Raja Yordania yang pada saat itu Yerusalem menjadi di bawah Yerusalem Timur berada di bawah Yordania. Raja Yordania dibunuh di depan Masjid Al-Aqsa. Nanti ini another story lah, nanti kita bahas. Akhirnya karena berbagai pemberontakan Arab itu, akibatnya tanah yang sebetulnya harusnya buat orang Yahudi itu menjadi tanah buat dibagi dua. Nah, kenapa berantakan begini? Yaitu sebetulnya dari hasil yang dibagi oleh berdasarkan populasi ya, populasi, karena 1948 sampai 1967 Gaza itu dikuasainya oleh siapa? Oleh Mesir, ya kan? Nah, makanya banyak orang keturunan Arab di sini gitu. Kemudian ini juga banyak orang Arab, kenapa ya? Karena waktu itu Yerusalem Timur, tepi barat dikuasainya oleh si Yordania, bukan Palestina. Nah, baru kemudian dibagi dua untuk menjadi wilayah Arab Palestina, yang merah Bapak Ibu, yang biru Yahudi Palestina. Jadi namanya Palestina itu melekat di keduanya. Nah, Israel menerima, tetapi kemudian si ini menolak, Arab Palestina menolak. Nah, ini dia petanya ya, jadi petanya. Jadi kalau Bapak Ibu mendapat peta seperti ini, Anda harus bertanya, sebelum tahun 1947 yang berkuasa di tanah ini siapa? Gitu ya. Mereka akan bingung jawabnya. Nama pemimpinnya siapa? Mereka nggak akan tahu jawabannya. Siapa nama pemimpin Palestina di historic Palestine ini? Gitu. Jadi ya ini peta yang tertukar menurut saya. Ini harusnya peta ini seluruh wilayah ini milik orang Israel yang dibagi dua gitu ya. Ini peta yang tertukar nih. Akhirnya diklaim oleh orang-orang pro Palestina bahwa Israel yang merampas tanah mereka karena namanya sama, padahal namanya diganti sama orang Romawi. Bapak Ibu ingat kita waktu zaman Belanda itu dinamakan apa? Hindia Belanda. Ya kan? Kita akan memperingati kebangkitan nasional nih nanti. 20 Mei. Dulu kita namanya apa? Hindia Belanda. Apakah yang berarti yang nama Hindia Belanda itu orangnya orang bule-bule? Enggak ya, orang Jawa, Sunda, semua Manado, Ambon dan sebagainya. Gitu ya. Jadi klaim nama harus kita kontekskan juga ke Indonesia. Waktu Indonesia namanya Hindia Belanda, yang dijajah kan orangnya bukan orang merujuknya bukan ke orang Belandanya, tetapi ke orang Indonesia. Gitu. Nah, akhirnya Israel lahir kembali, namanya masih sama ya Bapak Ibu, Palestine. Ini koran New York Tribune Sunday. Masih namanya Palestine nih petanya. Lalu, nah ini pada saat Yerusalem Timur direbut ya, tadi saya sudah jelaskan sedikit. Dan yang Bapak Ibu perlu ingat, nih Bapak Ibu, Yerusalem Timur waktu
dikuasai oleh Yordania dari tahun 1948 sampai 1967, ibu kota Yordania bukan di Yerusalem Timur. Ibu kotanya tetap berada di Amman. Jadi Yerusalem nggak, bagi komunitas Islam pada masa itu nggak ada hubungan yang nggak penting-penting amat gitu ya. Jadi baru sekarang aja nih gara-gara Israel berkuasa sejak tahun 1967, makanya mereka baru membentuk yang namanya Liga Arab. Mereka Islam baru sadar bahwa buset nih negara kecil ini kok bisa bikin kita kalah ya. Makanya kita harus bersatu dong. Makanya baru terjadi namanya pan-islamisme gitu. Nah biasanya nih anak-anak mahasiswa universitas Islam nih tahu betul lah kapan dimulainya pan-islamisme. Bagaimana kekompakan Arab itu, baru dunia Arab itu terjadi karena kalah dari Israel gitu. Jadi mereka baru bersatunya setelah melihat sendiri bahwa mereka bisa kalah hanya gara-gara negara kecil tahun 1967 dalam perang 6 hari. Nah ini tadi kan si Bapak siapa Jujika bertanya tentang